Ya, alhamdulillah karena kita memulai untuk UAS lah kali ini. Sebelumnya, marilah kita awali bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk UAS yang pertama sesuai dengan urutan lah. Jadi pilih, nah kemudian Sihab, kemudian Khalisa, Nisa, terakhir Anissa. Nah, jadi langsung saja yang pertama Ibu persilakan kepada Ibu Lili. Kalisa, siapkah? Sebelumnya kita mulai dulu ya untuk konseling kelompok pada hari ini. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya. Sebelumnya untuk memulai konseling kelompok pada hari ini, apakah ada yang mau memimpin doa? Ulun, Bu. Ya, bisa dimulai. Ya, baik. Teman-teman dan Ibu, marilah kita berdoa dalam hati agar pelaksanaan konseling kelompok pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih kepada Sihab sudah memimpin doanya. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan nama Ibu Lili Rahmawati, asal Ibu dari Kalimantan Timur. Nah, untuk kalian gimana nih? Walaupun sudah kenal kan, kita tuh harus lebih akrab lagi. Jadi kalian harus memperkenalkan dan asal kalian dari mana? Dimulai dari Kalisa. Nama ulun juga asal Tanjung, Bu. Oh, Kalisa dari Tanjung lah. Terus itu Hapijatun. Nama ulun Hafijatun Nisa, asal ulun dari Barabai. Hapijatun dari Barabai. Anissa. Perkenalkan, nama ulun Anissa Mardatilah, asal ulun dari Gambut. Sihab. Ya, perkenalkan nama Sihabadi, asal ulun dari Banjarmasin, Bu. Oh iya. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling kelompok lah? Belum, Bu. Belum ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit tentang konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan kepada konseling kepada individu dalam settingan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Nah, untuk tujuannya di sini kita itu mengentaskan masalah. Nah, di sini tuh ada asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, sama asas kekinian. Jadi, untuk asas yang pertama, ini sangat menekankan pada segala aspek. Jadi kayak semuanya itu di sini sangat dirahasiakan, terus itu tidak membeberkan kepada kelompok yang lain. Terus itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini kalian tuh harus saling terbuka, jadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, untuk asas kesukarelaan, di sini kalian tuh sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Untuk asas kekinian, jadi masalahnya itu masalah yang terkini gitu. Nah,
Jadi untuk ini apakah kalian paham? Paham, Ibu. Paham. Bu. Paham. Paham, Ibu. Nah, jadi sebelum kita memulai konseling kelompok ini, nah kita tuh mempunyai janji untuk tidak membeberkan ke mana-mana. Jadi sama-sama ya kita menyebutkan ikrarnya. Saya dengan ini Saya dengan ini Saya dengan ini menyatakan bahwa bahwa saya siap menerima saya siap menerima dan memelihara dan menyimpan segala data atau keterangan dan menyimpan segala data atau keterangan yang ada di dalam kelompok dan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. Nah, terima kasih ya sudah menyebutkan asas ikrar. Jadi di sini untuk melakukan konseling kelompok dengan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah kalian siap untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Insya Allah siap, Bu. Nah, oke. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk memberitahukan masalah kalian masing-masing. Dimulai dari Hafijatun Nisa. Saat ini Ulun sedang kesulitan memahami pelajaran matematika, Bu. Sihab. Ulun saat ini sangat sulit membagi waktu, Bu. Anissa Mardatillah. Kalau Ulun sekarang tuh malas belajar, Bu, karena terlalu banyak nonton film, Bu. Oh ya. Kalisa Ajijah. Lupa memilih jurusan, Ibu. Jadi bagaimana nih masalah siapa yang bakal kita selesaikan nih terlebih dahulu? Kalisa. Masalah Kalisa, Bu. Oh iya. Ya udah ya, kita bahas tentang masalah Kalisa ya di sini. Nah, Kalisa bisa menjelaskan nih secara detail bagaimana masalah Kalisa sekarang. Mulai bulah ulun Bu Aisyah. Saat kan ini kan sudah kelas 12 loh, Bu. Nah, sudah saatnya tuh kita tuh fokus memilih jurusan di mana kita anak kuliah nanti. Nah, ulun tuh bingung, Bu milih jurusannya tuh jurusan apa? Jurusan BK atau psikolog kayak itu nah, Bu. Kan sama-sama itu tapi sama-sama mempelajari ilmu kejiwaan loh, Bu. Nah, ulun bingung memilih antara yang bagus tuh antara BK atau psikolog, Bu. Oh, jadi di sini Kalisa bingung memilih jurusan antara bimbingan konseling dengan psikolog ya. Untuk tanggapan yang lain bagaimana nih? Apakah ada saran nih untuk Kalisa bagaimana untuk bisa nih menentukan potensinya tuh di mana sih kayak gitu? Bagaimana? Apakah ada masukan dari kalian? Oh, izin dari Ulun, Bu. Iya, Sihab. Mungkin kalau dari Ulun karena melihat Alisa ini memiliki keinginan yang hampir sama, cuman berbeda
tingkatan antara psikolog dengan guru BK, Bu, tergantung dari Halisa tersendiri. Apakah Halisa lebih ingin condong kepada psikolog yang lebih banyak bertemu dengan orang yang memiliki masalah tertentu, atau menjadi guru BK yang tidak sebanyak psikolog untuk menerima masalah yang berat, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih Sihab. Apakah ada yang lain? Hafidzatul Nisa atau Anissa? Izin Bu. Bisa juga duluan. Nah, kalau menurut ulun pribadi, kan kalau BK itu lebih condongnya ke pendidikan, ke murid-murid. Nah, kalau psikolog sendiri kan lebih ke kesehatan. Jadi, tergantung Kalisa lebih minatnya ke dunia pendidikan atau ke bidang kesehatan, Bu. Anissa? Kalau dari ulun sih Bu, tergantung Halisanya juga sih. Si Halisa nih bisa dulu mencari informasi mengenai gimana nih jurusan BK sama jurusan psikolog. Bisa juga kan cari-cari informasi ke guru-guru, bisa di situ bermusyawarah lah dengan orang tua, nah gimana kayak itu. Tapi ya tergantung Halisanya aja sih Bu. Soalnya kan Halisa yang menjalani ke depannya gimana kayak itu nah Bu. Nah, betul ya, dari jawaban teman-teman dan saran mereka nih. Nah, jadi sebelum Kalisa kebingungan nih untuk memilih jurusan, Kalisa tuh harus mencari tahu dulu BK tuh bagaimana, terus itu psikolog itu bagaimana, terus itu kedepannya tuh pasti ada kayak prospek kerja kan, kayak peluang. Nah, Kalisa di sini harus melihat prospek kerjanya bimbingan konseling itu bagaimana, bisa apa kedepannya tuh nanti gimana gitu. Terus itu untuk prospek kerjanya psikolog gimana. Jadi supaya agak tidak bingung kan, di sini Kalisa bisa lebih mencari tahu info tentang jurusan dulu untuk tidak lebih lebih kalau nanti kan masuk ibaratnya, nah nanti Kalisa merasa aku salah jurusan nih, aku mau psikolog misalnya, Kalisa masuk di BK. Nah, untuk menghindari kata kayak salah jurusan, nah Kalisa harus menggali dulu bagaimana informasi jurusan tersebut. Nah, bagaimana Kalisa dengan sejauh ini konseling, apakah Kalisa bisa memahami? Alhamdulillah paham Bu. Bagaimana nih perasaan Kalisa setelah mengikuti konseling kelompok? Ulun lega Bu, akhirnya ulun bisa. Insya Allah ulun bisa supaya ulun kadang lagi kesulitan memilih jurusan yang ulun juga kehendaki. Kayak saja itu salah jurusan. Nah, benar. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya, apakah kalian siap nih minggu depan kita bertemu lagi untuk membahas masalah yang lebih seru lagi untuk dipecahkan, seperti nanti masalah Hafidzatul Nisa, Anissa Mardetila, dan ada Sihab juga. Bagaimana? Bu, siap. Siap, Bu. Ibu, Insya Allah kami siap, Bu. Oke. Berhubung waktu kita terbatas ya, kegiatan konseling kelompok ini segera berakhir. Apakah kalian ada yang ditanyakan? Insya Nah, sebelum Allah kita tidak ada, akhiri, Ibu. ya.
Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendengarkan nih kesan pesan kalian untuk konseling kelompok hari ini bagaimana? Dari siapa dulu, Bu? Bisa dimulai Sihab. Izin menyampaikan, Bu, menurut kesan-kesan yang telah Ulun dapatkan bahwa bimbingan kelompok ini sangat membantu beberapa teman-teman sekalian karena dapat memecahkan masalah dengan tidak menggunakan hanya satu kepala ataupun hanya dari pendapat satu teman, seperti itu, Bu. Oh iya, bagus ya. Happy Jatunisa. Kalau pesan ulun dari konseling kelompok ini lumayan membantu untuk kita pribadi untuk mengatasi masalah karena adanya solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman, Bu. Oh iya. Alisa Jijah. Menurut ulun konseling kelompok hari ini nih kami Bu Ai karena mendapat berhentian berataan lawan kawan-kawan kayak itu Bu dan menambah ilmu juga. Oh iya, Anissa Mardatilah. Kalau dari ulun sama aja sih Bu, kayak yang lain. Dari konseling kelompok ini kita bisa memecahkan masalah, bukan yang kata Jadi Sihab tadi kan bukan hanya dari satu kepala nih. Banyak masukan-masukan, saran, terus solusi juga. Nah, kayak itu Bu. Oh ya, Ibu senang sekali ya mendengar masukan-masukan dari kalian setelah mengikuti konseling kelompok. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah mau mengikuti konseling kelompok hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sudah selesai Lili UAS lah. Kita lanjutkan berikutnya kepada Bapak Sihab, dipersilahkan. Mohon izin sebelumnya, Bu, suara ulun apakah delay, Bu? Kedengaran aja, Bang. Ya, siap kaca. Mulai, Cak. Suaranya Halisa. Maaf Ibu kadang nggak takut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ica. Bagaimana nih kabar Ica nih? Lama kada berjumpa dengan Bapak. Alhamdulillah Pak, kurang baik Bang tapi. Jadi lagi ada yang ingin disampaikan nih, kan nih? Kita mana bukan soal lantian. Bisa lah Pak. Iya. Bisa nih. Pas mana waktu Bapak nih? Iya Pak. Jadi Bapak tanya dulu lah, Ica sebelumnya sudah pernah lah melakukan konseling individual, Ica? Ini pertama kalinya bagi ulun konseling. Oh ya, jadi ini first time Ica melaksanakan konseling individual lah. Iya. Jadi Bapak jelaskan dulu lah. Jadi konseling individual itu adalah di mana seorang konselor membantu memberikan bantuan kepada konseli yang sedang memiliki masalah
untuk dapat menyelesaikan masalah yang telah dihadapi oleh konseling itu tersendiri. Bagaimana Ica sampai sini? Paham Pak, tapi ulun kada hendak rahasia ulun tuh Pak terbongkar kenalan kekawanan ulun kan. Oh iya. Jadi Bapak jelaskan dulu lah, karena Ica baru pertama kali nih. Jadi Bapak jelaskan dulu bahwa di konseling individual atau di guru BK itu memiliki beberapa asas. Nah, asas yang sangat penting yaitu asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bicarakan di dalam forum ini tidak akan ada orang yang mengetahuinya kecuali Ica, Bapak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ica kada perlu khawatir lah bahwa yang kita bicarakan ini akan diketahui orang lain. Nah, seperti itu Ica. Inggih Pak, paham. Alhamdulillah kalau Ica sudah paham. Jadi ini kan karena kita via daring, sebelumnya posisi Ica ini sudah aman lah untuk melaksanakan konseling individual atau mungkin sudah hening atau lagi sendiri. Aman aja Pak, ulun di kamar. Ya. Jadi untuk kondisinya aman lah. Jadi Bapak lanjutkan nih. Sebelum kita memulai lah, akan lebih baiknya kita mengatur waktu dulu lah. Kira-kira 10-15 menit cukup lah Ica. Cukup Pak, insya Allah. Nah, Alhamdulillah. Jadi Bapak mulailah, sudah siap Pak Ica nih? Siap. Nah, Bapak mulailah. Jadi Bapak tanyakan dulu nih, apa yang sedang Ica rasakan nih, yang ingin disampaikan nih? Salah. Soalnya kan ulun hendak lulus kuliah, hendak tolong loh Pak. Nah, ulun tuh hendak pilih jurusan BK, tapi mama ulun tuh Pak hendak mama ulun tuh ulun jurusan bahasa Arab kayak itu Pak. Soalnya kan ulun lulusan pondok cuma ulun. Kenapa kan hendak memilih jurusan bahasa Arab itu? Padahal ulun hendak jurusan BK kayak itu Pak. Jadi saat ini nih Ica lagi tidak lancar komunikasinya dengan ibu lah, terutama lah dengan mama Ica lah. Gitu Pak. Hmm, Sudah berapa lama Ica ibaratnya bersih tegang dengan ibu Ica nih untuk membahas jurusan nih? Sekitar sebulanan lah Pak. Sebulanan. Nah, padahal Ica nih kada lulus nih loh. Inggih. Oh. Jadi Bapak memahami yang telah Ica sampaikan, yang dapat Bapak tangkap nih. Berarti Ica saat ini nih komunikasi dengan ibu kurang bagus lah nih. Inggih, Pak. Misalnya baik Pak, tapi sudah membahas masalah memilih jurusan tuh iya tuh Pak. Berarti Ica ini merasa terkekang lah saat ini Ica. Merasa terkekang kok misalnya mama ulun menyuruh ulun memilih jurusan bahasa Arab. Soalnya kan ulun tuh kada hendak Pak jurusan bahasa Arab, kada tapi menguasai benar gitu. Iya, iya. Jadi yang Ica rasakan selama sebulan nih apa Cak? Ulun pas mama ulun menyambat kayak itu tuh pokoknya kayak ulun nih kenapa yo dikekang terus, kenapa yo diatur-atur terus. Jurusan yang ulun pilih sesuai kehendak ulun. Itu ulun juga akhirnya kayak merasa kenapa cuman kada mandiri tuh Bang Pak, apa-apa disuruh, apa-apa macam-macam Bang Pak. Jadi kada mandiri kayak itu, kada sesuai kehendak juga. Jadi Ica ini kayak merasa belum dewasa seperti itu Ica lah. Oke. Iya, iya. Jadi Bapak dapat tangkap masalah Ica sekarang ini lumayan berat karena menyangkut orang tua terutama ibu. Jadi sebenarnya
Ica ini harus membangun komunikasi dulu yang baik dengan Mama Ica. Ica ngionya Mama kah apa nih? Mama ai Pak ai. Jadi Ica kasih pandangan dulu bahwa Ica ini ingin mengambil guru BK ini karena ini. Habis itu bukan karena Ica ini lulusan pondok, jadi Ica ini harus mengambil jurusan bahasa Arab. Jadi Ica tuh memberikan pandangan di mana prospek guru BK ini seperti ini, yang dilakukan guru BK seperti ini. Jadi Ica harus menyampaikan sisi baik dari BK itu seperti apa. Tidak kalah bermanfaat dengan jadi guru bahasa Arab karena sama-sama membantu untuk kedepannya nanti. Jadi jangan sampai Ica tuh rusak komunikasi dengan Mama karena Ica tidak menjelaskan lebih detail bahwa guru BK seperti ini, yang ingin Ica ambil seperti ini, karena jadi Ica menyampaikan tuh jangan sampai Ica berusaha menggurui orang tua. Nah, seperti itu Ica. Apa sampai sini Ica mengerti lah? Nggih Pak, paham. Nah, Bapak lanjutlah. Jadi Ica yang sangat terutama itu membangun komunikasi yang baik dengan Mama Ica. Jadi jangan sampai Ica tuh sampai kada heran-heran ataupun Ica tuh kayak aduh ada Mama pulang nih karena membahas ini pulang. Nah jadi jangan sampai Ica tuh merasa keberadaan Mama Ica tuh malah membuat Ica tuh kada tenang kayak itu. Nah Nggih Pak. jadi Bapak ada salah satu penguatan nih supaya Ica tuh lebih menghargai Mama Ica dalam memberikan pendapat. Jangan sampai Ica melampaui batas dalam menegur orang tua dalam menentukan hidup Ica karena Ica lahir dari rahim seorang ibu dan ibu Ica juga wajib menentukan bagaimana masa depan Ica tersendiri. Jadi Ica jangan berpikir yang dipilih oleh Mama Ica tuh salah. Cuman bagaimana cara Ica untuk menyampaikan bahwa jalan yang Ica pilih ini bukan salah namun agak berbeda dengan yang keinginan orang tua Mama Ica. Nggih Pak. Jadi pernah dulu tuh ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut kembali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, baru yang terakhir adalah ayahmu. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan tiga kali berturut-turut bahwa yang wajib kita hormati adalah ibu kita sendiri, baru ayah kita. Jadi poin yang bisa kita ambil di sini, betapa pentingnya menghormati orang tua kita, terutama ibu kita. Bagaimana, Ica? Nggih Pak. Paham ulun. Jadi Bapak harapkan Ica dapat mengambil pesan positif dari yang cerita Bapak sampaikan tadi bahwa ibu saja disampaikan 3 kali berturut-turut baru ayah. Karena betapa pentingnya seorang ibu di agama kita, terutama karena ibu yang melahirkan kita. Jadi jangan sampai Ica membangkang ataupun menolak dengan keras keinginan dari Mama Ica. Sampai di sini bagaimana Ica? Nggih Pak, paham. Alhamdulillah. Jadi Bapak mau Ica menjelaskan dengan baik bagaimana yang ingin Ica ambil, yang ingin Ica pilih kemudian tanpa harus menyinggung perasaan Mama Ica, tanpa harus dengan nada tinggi, dan Ica jangan menghindar jika Mama Ica ingin membahas lebih lanjut ke depannya. Bagaimana Ica? Pak, paham. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak ingin Ica merubah
sikap Ica ataupun perlakuan Ica terutama kepada Mama Ica dalam menyampaikan, memberikan saran ataupun masukan agar Mama Ica paham apa yang ingin Ica ambil. Bagaimana Ica? Tinggi Pak, karena Alhamdulillah. ulun bakal ngomong ulun begini kan, gitu, memberikan pemahaman. Ya sampai di sini mungkin Bapak cukupkan karena Ica sudah sangat memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Jadi untuk kelanjutannya Bapak ingin mendengar hasil dari pembicaraan Ica dengan Mama Ica nih, kira-kira berapa hari bisa Ica sampaikan dan dapat Bapak dengar nih? Iya. Ya, berapa hari Ica? Oh iya, iya. Nanti langsung saja hubungi Bapak jika sudah ada jawabannya ya. Tinggi Pak, karena ulun hubungi pian kemajuannya kayak Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi karena masalah yang telah Ica hadapi ada titik terangnya, jadi Bapak sudahi konseling individual pada pagi hari ini. Jadi Bapak pamit undur diri dulu ya Ica. Tinggi Pak. Ya, terima kasih banyak Ica telah mau melakukan konseling individual dengan Bapak dan mau berkontribusi dengan menyampaikan hal-hal yang dapat membantu diri Ica sendiri. Tinggi Bapak, makasih kembali. Ya, Bapak akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Yang sudah selesai. Siaplah untuk UASnya. Kita lanjut ke Ibu Khalisa. Dipersilahkan. Oh, Lica. Bisa. Anaknya Ibu Emma. Ibu ulun individu, Bu. Ulun non Lili. Dimulai Kasa. Mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Lili. Apa kabarnya Lili? Alhamdulillah nih. Ulun kurang baik Bu, makanya ulun datangi pian ke sini. Sebelumnya Ibu katakan dulu, Lili di mana? Ini ulun di kos Buai. Lili ada masalah? Inggi Bu, ulun tuh ada masalah. Oh, Lili ke wadah Ibu. Sekolah. Inggi Bu. Di sini sudah pernah nggak konseling individual? Belum pernah Bu. Itu adalah pemberian bantuan konselor untuk menuntaskan masalah yang sedang dihadapi konseling. Nah, di sini Alhamdulillah paham Bu. Nah, contoh apa aja. Nah, di dalam konseling ada namanya pada etik. Itu ada asas kerahasiaan. Pokoknya Lili rahasia Lili aman aja lawan Ibu. Pokoknya Lili kan usah merasa takutan. Misalnya rahasia Lili terbongkar kenalah. Pokoknya rahasia Lili aman. Inggi Bu. Terbuka Pang, kada jangan ditutup-tutup bahwa solusi yang tertutup.
Inggih Bu. Langsung waktunya dulu 10 menit. Cukup Bu. Ya, kita langsung aja lah. Bisa Lili ceritakan lah Yang sedang dihadapi saat ini apa? Putus-putus. Nah, ulun off cam kada apa-apa lah Bu. Inggih Bu. Lili ceritakan yang sedang Lili hadapi saat ini apa. Jadi Bu Ai, masalah ulun nih memiliki masalah dalam public speaking yang kurang kaitan Bu. Kemampuan bicara ulun tuh di bawah dari teman-teman, tidak sehebat mereka Bu Ai. Tentang public speaking kok. Inggih Bu. Nah, kenapa menurut Lili itu memiliki masalah dalam public speaking? Ada apa alasan yang membuat Lili berpikiran seperti itu? Kendala ulun tuh Bu Ai kurang menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik karena kan sering pakai bahasa daerah loh Bu, bahasa Banjar, dan ulun juga Bu Ai gugup gitu berhadapan lawan orang banyak tuh. Oh, inggih. Ibu bisa memahami apa yang Lili rasakan. Untuk membahas lebih dalam lagi masalah ini, kita tetapkan dulu lah masalah Lili Bapak. Masalah Lili itu sejujurnya ingin memiliki public speaking yang bagus, akan tetapi terkendala oleh bahasa Indonesia Lili yang kurang lancar. Inggih Bu. Sebelumnya Ibu hendak bertakun dulu. Lili ada organisasi lah di SMA Lili. Ada Bu. HMJ Bu. Lalu dalam organisasi tersebut sama aja Bu, ulun tuh jadi kayak kurang berani dalam menyampaikan pendapat juga. Sebenarnya ulun tuh punya ide Bu Ai, tapi kada wani kayak tuh menyuarakan pendapat ulun tuh kayak takutan kayak tuh karena kan kurang loh pas public speaking ulun tuh, jadi kayak kada percaya tuh dengan diri ulun sendiri. Oke, pada skala 1 sampai 10 nih lah. Berapa yakin Lili bahwa masalah ini nih dapat terselesaikan? 5 Bu. Misalkan gitu bisa kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan Lili. Lili itu hendak apa? Ulun hendak meminta bahwa ulun tuh bisa lancar kayak dalam public speaking, lawan juga tidak gugup Bu Ai dan memiliki public speaking yang baik kayak tuh Bu. Seperti apa itu kira-kira? Misalnya mendapatkan public speaking Lili yang bagus. Sepertinya Bu, ulun tuh harus meningkatkan kepercayaan diri ulun Bu Ai. Contohnya seperti apa supaya Lili supaya lebih bagus lagi? Seperti kayak menonton video-video motivasi kayak itu Bu, terus tuh membaca buku juga kayak itu karena kan kita kan misalnya hendak public speaking kita yang baik tuh kita harus mempunyai literasi yang baik juga, jadi kayak banyak membaca aja Bu Ai, jadi kan di situ banyak loh bahasa-bahasa yang kayak bahasa tinggi kayak itu dari situ kita memahami kayak itu Bu, bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Oke, bagus. Jujur apa aja Lili, salah satu solusi supaya kita mempunyai public speaking yang bagus tuh kita dengan terbiasa melatih diri kita tuh berbicara di hadapan orang lain. Kada perlu di event yang ganal, kayak perlu internasional, kada perlu nasional ataupun internasional. Kita bisa saja pas misalnya kita presentasi pas di kelas tuh nggak bisa. Misalnya habis tuh kita tuh jangan takutan. Kita tuh harus pede jual. Itu misalnya kita aku di dalam kelas jangan kan kita tuh harus pede supaya nah itu tuh salah satu solusi untuk meningkatkan public speaking Lili. Habis itu juga ada dua riwayat Muslim kayak ini punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, artinya itu tuh artinya kuat tuh bukan hanya kuat fisik, kuat iman, kuat dalam misalnya kita istighfar, bersemangat dan kuat dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi atau halangan yang sedang ada di diri kita tuh. Nah, dengan kita menjadi yang kuat, kita bisa menjadi orang yang lebih pede lagi. Kita bisa jadi orang yang percaya diri lagi loh diri kita seorang. Paham, Lili? Nggih, Bu, paham. Oke. Ada skala 1 sampai 10, seberapa penting keputusan ini dilakukan oleh Lili? 10, Bu. Nah, kapan kira-kira nih Lili mau melakukan kemajuan konseling kita hari ini? Secepatnya, Bu, ulun kerjakan kena Bu ai setelah kita melakukan Google Meet nih, Bu. Oke, bagus. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu harus hendak Lili menyimpulkan pastinya Lili supaya itu Lili simpulkan. Menyimpulkan hasil dari konseling tadi Kak, Bu? Iya Kak, Bu, putus-putus Bu ai. Dari konseling kita hari ini. Oh, inggih Bu. Jadi jadi ulun tuh harus memperbanyak membaca buku kayak itu Bu, terus tuh menonton video motivasi agar ulun tuh bisa melatih kepercayaan diri ulun juga kayak itu lawan public speaking ulun kayak tuh diperbanyak juga kayak lebih kayak berkawan kayak tuh misalnya banyak kawan lo Bu, misalnya kita berpendapat kayak tuh biarpun salah ya kada apa-apa kayak tuh karena kan kita masih belajar kayak tuh Bu. Itu Bu Ai yang ulun tangkap dari konselnya kita hari ini. Nah, Ibu senang lah Lili mau buka lawan Ibu apa tentang masalah yang sedang Lili. Oke, sekiranya kapan Lili bisa mengumpulkan perkembangan konseling kita hari ini nih? 3 hari lagi Bu. Ibu tunggulah. Nggih Bu. Tutup. Lili ada yang ditanyakan atau ada yang masih menggejal lihat ini? Tidak ada Bu. Oke, kita alhamdulillah lah untuk mengakhiri konseling kita hari ini. Alhamdulillah. Oke, Ibu tutup lah konseling kita hari Alhamdulillah. ini. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Ya, alhamdulillah terima kasih Ibu Halisa. Kita lanjutlah berikutnya Ibu Hafizatun Nisa, dipersilahkan. Ibu. Ya. Bentar, Za. Tidak sah. Jelas. Mulailah. Oke. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Anissa.
Lagi di mana nih Anissa sekarang? Ini tempatnya di kamar, Bu. Oh, di kamar. Kayak apa kabarnya Anissa? Alhamdulillah lumayan baik, Bu. Tapi ulun ada sedikit masalah, makanya mau berkonseling dengan Pian, Bu. Sebelumnya di sini Ibu mau menyampaikan bahwa Ibu senang kalau Anissa mau menghubungi Ibu untuk berkonseling hari ini. Tapi Ibu mau tanya dulu, apa Anissa sudah pernah konseling sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, Bu. Jadi ini yang pertama kali ya untuk Anissa. Inggih, Bu. Nah, jadi di sini Ibu jelaskan dulu lah secara singkat mengenai proses konseling. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli agar konseli ini dapat mengatasi masalahnya dan juga membantu konseli agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Oh, inggih, Bu. Tapi ulun kada hendak, Bu, kalaunya masalah ulun ini diketahui oleh teman-teman ulun. Anissa tenang saja, konselor itu bekerja di bawah kode etik di mana salah satunya ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi insya Allah permasalahan Anissa itu akan dijaga rapat-rapat kerahasiaannya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, sebelum kita konseling, Ibu mau menyampaikan terkait kesepakatan waktu konseling kita lah. Konseling kita kira-kira 10-15 menit cukup Anissa. Insya Allah cukup, Bu. Nah, kalau begitu kita masuk ke tahap berikutnya ya. Inggih, Bu. Sekarang bisa Anissa ceritakan apa yang menjadi permasalahan Anissa saat ini? Jadi seperti ini, Bu. Ulun akhir-akhir ini tuh menjadi malas benar Bu Ai mengerjakan tugas. Jadi permasalahan yang Anissa alami saat ini tuh malas menggawi tugas. Inggih, Bu. Menurut Anissa, apa yang membuat Anissa seperti itu? Deadline tugasnya saling berdekatan, Bu, dengan tugas yang lain. Jadi karena deadline-nya yang berdekatan tuh membuat Anissa bingung hendak menggawi yang mana yang berdahulu. Kah? Itu. Lebih lagi, Bu, tugasnya tuh banyak, malah semakin membuat semangat ulun tuh turun untuk mengerjakannya. Tinggi, Ibu bisa pahami apa yang dirasakan Anissa ya. Sebelum kita memulainya lebih dalam lagi, ada baiknya kita tetapkan dulu lah bahwa permasalahan Anissa saat ini adalah menghilangkan rasa malas dalam mengerjakan tugas yang kendalanya dari deadline-nya yang saling berdekatan, kan? Inggih, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu mengenai Anissa yang menggawi tugas tadi, apakah Anissa tetap mengerjakan tugasnya? Tetap dikerjakan, Bu, tapi hanya kebiasaannya tuh mengerjakan nunggu H-1 dulu, baru ulun kerjakan. Kalau untuk pemberian tugasnya sendiri diberi waktu berapa lama biasanya, Anissa? Biasanya 1 minggu, Bu. Oh, berarti kalau minggu ini dikasih tugasnya, minggu depannya tugas itu dikumpul ya? Inggih, Bu, makanya ulun tuh bingung hendak menggawi yang mana dulu. Oke, baik. Nah, dari skala 1-10, pada skala berapa keinginan Anissa yakin bahwa masalah ini dapat teratasi? Pada skala 5, Bu. Baik, Anissa. Nah, di sini misalkan Ibu punya kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan atau harapan, apa yang akan Anissa minta? Ulun ingin meminta supaya ulun jangan terlalu malas lagi dalam menggawi tugas. Ulun tahu sifat malas tuh manusiawi, tapi ulun kada hendak lagi terlalu berlarut supaya tugas yang ulun kerjakan nanti mempunyai hasil yang memuaskan. Nah, menurut Anissa, apa yang akan dilakukan supaya tugas Anissa itu mempunyai hasil yang memuaskan? Sepertinya ulun harus menjadwal ulang deadline tugas ulun supaya lebih teratur. Lalu misalnya ulun lagi malas, ulun stop dulu sebentar menggawi tugas untuk mengembalikan mood supaya bagus lagi. Habis itu baru ulun sambung mengerjakan tugas. Jadi di sini ulun harus tahu kapan waktunya menggawi tugas, kapan harus santai-santai. Bagus, Anissa. Nah, apa yang Anissa katakan tadi sangat bagus sudah untuk solusi dalam menangani masalah malas menggawi tugas tadi. Malas itu kan udah emang mau musuh manusia. Nah, banyak
manusia yang terperdaya oleh penyakit ini. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Adiyat ayat 1-5, nah yang mana artinya, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan atau kuku kakinya, dan kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbunya ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, pada ayat 1-5 ini menggambarkan keperkasaan kuda perang yang berlari kencang menyerang kumpulan musuh. Begitu semangat dan kencangnya kuda itu berlari hingga hentakan kakinya memercikkan api dan menerbangkan debu. Hal ini merupakan gambaran dari Allah untuk kita renungkan umat Islam itu seharusnya menjadi umat yang gigih, penuh semangat dan kerja keras dalam hal apapun, termasuk juga dalam belajar. Anissa, benar kata Anissa tadi, kalau malas itu hal yang manusiawi. Namun penyakit ini jangan sampai mengambil alih diri kita. Jadi kita itu harus cepat-cepat menanganinya, jangan sampai membuat kita tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Inggih, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Pada skala 1-10, seberapa penting keputusan tadi yang harus Anissa lakukan? Skala 10, Bu. Bagus. Jadi, kapan kira-kira Anissa mau melakukannya? Insya Allah secepatnya, Bu. Habis konseling ini, insya Allah Ulun mau langsung memulai mengerjakan tugas-tugas Ulun. Bagus, Anissa. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Nah, Ibu senang sekali Anissa sudah bisa antusias dan terbuka dalam konseling kita hari ini. Tinggi, Bu. Lalu, kira-kira kapan Anissa bisa melaporkan hasil proses konseling kita hari ini? Sekitar 3 hari lagi, Bu. Baik, Ibu tunggu ya. Tinggi, Bu. Jadi sebelum kita akhiri proses konseling kita hari ini, adakah lagi yang hendak Anissa sampaikan dengan Ibu? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Nah, kalau begitu, kita tutup saja ya proses konseling hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Langsung berangkat. Bisa. Langsung Ibu persilahkan kepada Ibu Anissa Mardatila. Persilahkan. Mulai, Mulai, Za. Kak. Inggih. Iza. Kita tunggu dulu lah, gangguan kayaknya. Nah. Ibu. Laporan sudah ada dikerjakan lah, laporan PPL nih. Belum kah? Yang menggunakan seberitaan tuh Kak, Bu. Digabung jadi satu, kayaknya lampirannya tuh semua ada sedikit praktek gawi-gawi. Ini asal ada yang mengkoordinir aja sebenarnya. Siapa yang mengkoordinir? Benar, Lili, boy. Lili kamu koordinir. Nah, berarti yang sudah direvisi pokoknya dari awal kan ada tuh EPL, laporan pokoknya kepuasan tuh, kalau kepuasan kalau udah usaha konsul ya, karena kan sekalian aku cek juga. Itu dibuat lah, Bu. Dibuat, Bu. Berarti dimasukkan ke keseluruhan tuh. Keseluruhan, isi mandiri aja.
Tanda tangan Maaf jangan tadi terdengar lah tanda tangan masing-masing. Oh iya, Nas sudah. Nah, silakan dilanjutkan. maaf tadi itu putus passwordnya. Lancar lah sudah. Tes. Tinggi, Za, Anissa. lancar. Lancar. Ya, mulai. Mulai, Za. Mulai kan. Tes. Anissa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Za? Alhamdulillah baik. Cuma ada sedikit masalah, Bu. Oh iya, katanya Biza mau berkonseling ya? Inggih, Bu. Oh inggih, bisa, Za. Ibu senang kalau Biza ingin berkonseling dengan Ibu. Sekarang posisi Biza di mana nih? Di kamar, Bu. Oke. Nah, sebelumnya Biza sudah pernahkah atau belum melakukan konseling individual? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya ulun mengikuti konseling individual dengan dia. Oh, kalau begitu Ibu jelaskan dulu. Nah, jadi konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli agar permasalahannya dapat teratasi dan tujuannya agar konseli dapat memperoleh solusi dari hambatan atau masalahnya supaya ia dapat berkembang secara optimal. Tapi ulun ini kada hendak kalau permasalahan ulun diketahui oleh orang lain. Oh, kalau itu jangan khawatir, Za, karena konselor bekerja dengan kode etik konseling, yang salah satu asasnya adalah asas kerahasiaan, yakni rahasia konseli atau apa yang Piza katakan sekarang hanya kita berdua saja dan Allah yang tahu. Selain itu, ada juga asas keterbukaan, yakni Piza harus menyampaikan apa yang menjadi hambatan atau masalah Piza yang ingin dientaskan. Kemudian ada juga nih asas kesukarelaan, yakni konselor suka dan rela membantu mengentaskan permasalahan konseli. Dan si konseli juga suka dan rela dalam menceritakan permasalahannya. Bagaimana, Piza? Inggih, Bu, ulun paham. Sebelum kita melakukan konseling individual, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu. Menurut Piza, 10-15 menit apakah cukup untuk berkonseling? Insya Allah cukup, Bu. Baik. Apakah Piza sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap, Bu. Sekarang coba ceritakan apa yang menjadi permasalahan Piza saat ini. Jadi begini, Bu. Sekarang ini ulun lagi marahan dengan teman ulun. Lagi marahan. Lalu, Za? Nah, karena ulun lagi marahan dengan teman ulun ini, nah membuat ulun tuh jadi kadang fokus kalau mengikuti pelajaran, Bu. Oh, jadi Piza tidak fokus untuk mengikuti pelajaran gara-gara Piza lagi ada masalah dengan teman Piza yang membuat Piza marah. Kayak itu, Kak, Za? Inggih, Bu. Itu yang sekarang ulun rasakan. Misalnya diukur nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa rasa marahnya Piza? 8 kayaknya, Bu. Oh, berarti tinggi lah, Za. Apa yang membuat Piza marah nih dengan teman Piza? Jadi kayak nih, Bu, hari Minggu kemarin itu ulun kan mengajak dia jogging, nah. Tapi dia tidak bisa, katanya ada kesibukan. Tapi hari itu juga ulun saat jogging, malah ketemu dia lagi berdua sama teman ulun yang lain, Bu. Mereka juga jogging. Oh, Piza ketemunya di mana, Za? Waktu itu ketemunya di taman dekat rumah ulun, Bu. Oh, begitu. Sebelumnya Piza atau teman Piza ini, sebelumnya Piza tahukah teman Piza ini punya kesibukan apa? Tidak tahu, Bu. Soalnya dia juga jarang kasih tahu ulun. Terus Piza tanyalah, kenapa teman Piza ini malah jogging dengan teman Piza yang lain dan tidak mau jogging dengan Piza? Sudah, Bu. Katanya sudah lama janjian sama teman ulun itu dan dia memilih untuk tidak joggingnya dengan ulun. Terus Za? Dia sudah minta maaf, Bu, kan. Tapi tetap ulun masih merasa marah. Coba aja kan, Bu, jujur dari awal kan supaya ulun tuh kada salah paham jadinya.
Iya Za, Ibu sangat paham dengan perasaan Piza dan itu wajar. Terus Piza memaafkannya lah. Untuk saat ini belum sih, Bu. Oke, di sini Piza perlu tahu dulu nih bahwa kita manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Pasti ada aja kesalahannya, baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Kita manusia tidak luput, kita sebagai manusia kan tidak luput nih dari yang namanya kesalahan. Nggih, Bu. Nah, Ibu bertanya nih kepada Piza. Piza pernah kan berbuat salah? Pernah, Bu. Nah, begitupun teman Piza, dia juga pernah berbuat salah. Dan Ibu pun juga pernah berbuat salah. Iya juga sih, Bu. Dalam agama kita, sifat memaafkan sangat dianjurkan, Za. Apabila Piza memaafkan, maka Allah akan memuliakan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang memaafkan kecuali akan kemuliaannya. Nah, ini di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2588. Jadi kita sebagai manusia tuh harus memaafkan kesalahan orang lain. Karena sebagai manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan. Dan yang kita tahu kan Allah tuh Maha Pemaaf. Nah, kita sebagai hambanya juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Berarti kalau kita memaafkan orang lain tuh selain hati kita tenang, kita juga mendapatkan kemuliaan kan, Bu? Iya, Za. Nah, terus kita berandai-andai nih. Misalnya Piza bisa mengubah keadaan pertemanan Piza. Keadaan pertemanan yang gimana yang Piza inginkan? Ulun tuh maunya kita baikan lagi tuh kayak dulu, saling mengerti, kagak marah-marahan lagi pokoknya. Nah, keadaan itu menurut Piza bisa diwujudkan dengan cara apa? Mungkin dengan cara ulun memaafkan kesalahan dia dan memahami keadaan masing-masing. Nah, berarti Piza mau nih memaafkan kesalahan teman Piza dan kembali berhubungan baik dengannya. Iya, Bu, ulun sudah memaafkannya. Wah, alhamdulillah Piza sudah mau memaafkannya. Ibu apresiasi keputusan Piza. Iya, Bu, karena kan mencari teman yang sefrekuensi itu kan susah, Bu. Ya, betul sekali, Za. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, berapa tingkat marahnya Piza sekarang? 1 kayaknya, Bu. Wah, bagus sekali, Za. Berarti sudah jauh menurun loh nih. Nggih, Bu. Jadi, kayaknya pas ketemu nih Piza dengan teman Piza, Yang pastinya ulun akan minta maaf dulu sama dia dan akan bersikap baik lagi tentunya, terus senyum dan ramah sama dia. wah, Ibu senang sekali mendengarnya, Za. Nah, dari awal tadi kita sudah membicarakan permasalahan mengenai Piza yang tidak fokus belajar, yang ternyata dikarenakan ada masalah dengan teman Piza yang membuat Piza marah dan kepikiran, terus hingga berpengaruh pada konsentrasinya. Dan sekarang Piza telah memaafkan kesalahan teman Piza dan tidak marah lagi. Nah, semoga kedepannya Piza lebih fokus lagi lah belajarnya, karena kan sudah baik kan nih lawan temannya tadi. Tinggi insya Allah, Bu. Apakah ada lagi, Za, yang ingin diceritakan ke Ibu? Kayaknya tidak ada lagi, Bu. Oke, kalau tidak ada, karena kita sudah sampai waktu yang telah disepakati di awal tadi, maka bisa kita akhiri proses konseling kita hari ini ya. Nggih, Bu. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih kepada Piza, bagaimana perasaan Piza setelah melakukan proses konseling ini? Merasa sangat lega, Bu. Merasa senang juga dan tenang karena kan permasalahannya sudah bisa diatasi. Nah, alhamdulillah. Untuk melihat progresnya, bolehkah kita minggu depan bertemu di jam yang sama, Za? Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah kalau bisa. Semoga hubungan pertemanan Piza kembali membaik ya, Za. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, proses konseling Ibu akhiri sampai di sini ya, Za. Ibu sangat berterima kasih karena Piza telah berkenan mengikuti konseling hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tinggi Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah tuntas semuanya lah UAS. Nah, berarti kan sudah selesai untuk praktek lah. Nah, namun sebelum Ibu tutup, nah kita coba sekilas membicarakan terkait dengan tugas akhir yaitu laporan PPL lah. Bentar Ibu berhenti merekam. Berhenti merekam.